Oke guys, balik lagi sama gue Oki di On Budget. Hari ini gue bakal review yang katanya SUV keluaran dari Suzuki XL7. Sekarang kita mulai bahas dari bagian depannya dulu. Menurut gue sih mobil ini lebih keren dibanding saudaranya Suzuki R3. Dia ini punya penampakan lebih keker. Lampunya juga udah ada list chrome-nya dari depan. Ada LED juga, DRL-nya juga udah LED. Terus bagian grillnya juga menurut gue sih udah lebih mewah daripada R3. Ada chrome-nya buat tambah mewahnya, tapi di bawahnya juga ada bagian kekernya atau maconya dari si mobil ini. Kebetulan nama pemiliknya juga udah ditambahin lampu lagi buat menambah penerangan. Lanjut kita bahas bagian samping dari mobil ini guys. Yang jelas kelihatan berbeda di sini tuh dibanding R3, dia ada over fendernya. Dan yang gue tahu mobil XL7 ini punya lebar dan panjang lebih dibanding saudaranya Suzuki R3 guys. Dan memiliki ground clearance yang lebih tinggi sekitar 20 mili. Jadi mobil ini tuh ground clearance-nya di 200 mm. Mobil ini juga dibekali dengan velg two-tone ring 16, lalu dibalut dengan ban ukuran 195/60 ring 16. Menurut gue sih proporsional banget buat SUV ini katanya. Terus kita lanjut bagian samping. Bagian spion juga udah lengkap dengan lampunya. Di atas juga ada roof rail. Di bagian bawah juga two-tone gitu side skirtnya. Menurut gue sih menambah keren lagi dari si mobil ini. Garis lurus juga lumayan tegas dari depan sampai ke belakang, buat nambah maco lagi dari si mobil ini guys. Oke guys, sekarang kita bahas bagian mesin dari Suzuki XL7 ini. Dia memiliki basic yang sama Suzuki R3. Dia ini 1500 cc dan 4 silinder dengan penggerak roda depan. Mobil ini tuh mampu menghasilkan tenaga 104,7 PS dan torsi di sekitaran 138 Nm. Jadi sih mobil ini gue rasa udah cukup lah buat di perkotaan ataupun kalau mau keluar kota bareng keluarga. Dan yang gue suka dari mobil ini tuh udah ada peredamnya, jadi buat suara mesin tuh udah nggak ada sama sekali. Jadi udah enak sih, nyaman sih menurut gue. Oke guys, lanjut bahas bagian belakang dari Suzuki XL7 ini. Suzuki XL7 ini punya persamaan dengan Suzuki R3 di bagian belakangnya, dari kaca ataupun bagasinya sendiri. Dan untuk kali ini kita dapat yang varian Suzuki XL7 Alpha. Jadi XL7 ini ada 3 varian, Alpha, Beta, dan Zeta. Ini varian paling atasnya. Yang membedakan adalah di bagian atas ada spoilernya dan ada kamera tambahan. Mau tahu fungsinya ntar gue jelasin di bagian interior. Dan menurut gue sih XL7 ini bagian belakangnya oke banget. Ada list garnishnya, di bawahnya juga ada yang buat nambah kekernya tuh. Bagian hitam doff ini menurut gue sih keren banget. Lanjut bahas bagian bagasi dari Suzuki XL7 ini. Menurut gue XL7 ini tuh bagasinya luas, biarpun dia 3 baris, tapi dia masih punya tempat yang cukup untuk menaruh koper atau barang-barang belanjaan kita. Di bagian bawahnya juga ada kompartemen untuk buat naruh-naruh perlengkapan mobil seperti kayak dongkrak atau toolkit lainnya. Dan jika masih kurang luas juga, kalian juga bisa ngelipet kursi bagian 3 dari si XL7 ini. Jadi menurut gue luas banget sih bagian bagasinya dari XL7 ini. Oke guys, sekarang kita bahas bagian interior dari Suzuki XL7 ini. Sebelumnya kita coba nyalain dulu yuk. Kita mulai dari setirnya dulu kali ya. Setirnya sih menurut gue udah nyaman banget, dilapisi kulit dan dijahit. Dan di sini juga udah ada mode untuk ke audionya sendiri, dan untuk mode teleponnya juga sudah ada, dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi menurut gue sih udah oke banget di mobil zaman sekarang. Lalu setirnya nih sayangnya masih hanya bisa tilt aja, belum bisa teleskopik, jadi cuma bisa naik turun doang.
alangkah baiknya sih bisa teleskopik, jadi bikin kita lebih nyaman lagi. Lanjut kita bahas bagian dari dashboard si XL7 ini. Menurut gue sih proporsional banget si XL7 ini. Di atas ada head unit, terus di sini tuh panelnya ala-ala karbon gitu. Menurut gue sih udah oke banget di mobil zaman sekarang. Lanjut kita bahas bagian AC-nya, dia sudah digital, biarpun knopnya masih analog guys, jadi masih diputar gitu. Lanjut ke bagian bawah, ada 2 power outlet, yang satu sudah USB dan ada aux, sebelahnya tuh masih power outlet yang dengan lighter. Dan bagian yang paling gue suka dari mobil ini adalah si cup holdernya. Cup holdernya tuh udah ada AC-nya, jadi bisa tetap jaga minuman kalian tetap dingin guys. Lanjut di sini ya standar lah, di sini ada shift knob-nya, lalu di sini ada toolbox-nya juga, dan dilengkapi dengan armrest. Jadi buat nyimpan barang bisa, buat kenyamanan kalian juga ada bisa. Dan ada satu fitur yang tadi gue ceritain, apa fungsi kamera yang di bagian belakang tadi. Yuk kita lihat ke sini nih. Jadi ini tuh udah dilengkapi dengan kamera ala-ala dashcam gitu, jadi udah bisa sambil nge-record, bisa bagian depan dan bagian belakang. Jadi buat kenyamanan dan keamanan selama kalian berkendara sih udah dijamin banget pakai mobil ini guys. Dan ini fitur yang menurut gue oke banget di mobil sekelas ini. Lanjut kita bahas bagian instrumennya juga, dia udah lengkap dengan ada MID-nya dari torsi atau power, ada akselerasi atau brake, terus juga bisa ngeliat konsumsi bensin kita. Lalu di bagian kanan juga sudah dilengkapi dengan stability control dan pengaturan tinggi lampunya guys. Menurut gue mobil ini sih fiturnya udah lengkap banget, jadi good lah buat Suzuki. Lanjut bahas bagian penumpang dari Suzuki XL7 nih di baris kedua. Menurut gue buat gua yang posturnya lumayan besar, duduk di bagian kedua dari XL7 ini sih masih nyaman banget. Dari legroomnya tuh masih luas, headroomnya juga apalagi. Dia juga udah dilengkapi dengan double blower AC di bagian atas. Terus sini udah ada side back pocketnya, dan di tengah juga udah ada power outlet. Sayangnya belum yang USB, tapi menurut gue sih udah oke lah buat kalian yang mau ngecas di belakang. Terus di bagian tengah juga udah dilengkapi dengan armrest buat nambah kenyamanan lagi. Dan yang paling gue suka nih, ini dulu bisa maju mundur, terus juga bisa di reclining bagian senderannya. Jadi bisa rebah banget guys. Menurut gue sih udah nyaman banget nih di XL7 bagian kedua ini. Oke, sekarang setelah kita bahas bagian jok yang tengah, kita cobain yang bagian belakang yuk guys. Menurut gue sih simpel banget caranya. Kalau buat gue yang badannya besar banget sih, menurut gue kurang nyaman di bagian ketiga ini. Cocoknya sih bagian ketiga ini tuh buat anak-anak, buat tiduran. Di sini juga udah dilengkapi dengan cup holder. Jadi tuh buat naruh minuman udah enak juga. Setahu gue juga di sini tuh ada power outletnya deh. Di bagian sini. Jadi juga bagian ketiga tuh udah bisa ngecas juga. Menurut gue sih mobil ini nyaman banget sih. Oke guys, gitu aja review singkat gue mengenai Suzuki XL7 ini. Sebelumnya terima kasih buat Mas Radit yang udah minjemin mobilnya buat kita review. Untuk harga pasar dari mobil ini, gue kemarin lihat di marketplace tuh di kisaran 230 jutaan tergantung kondisi dengan varian Alfa ini guys. Jadi gimana menurut kalian? On budget gak? Segitu aja review gue, sampai ketemu lagi di next On Budget.